Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas intern pariwara kelas 11 bagian penilaian akhir tahun. Mari kita simak bersama-sama. Ya, untuk penilaian akhir tahun ini Mimin akan jadikan sampai beberapa part ya. Karena di sini ada sekitar 30 soal. Kita mulai dari nomor 1, perhatikan ciri-ciri organ pernapasan berikut. Ciri-ciri faring terdapat pada angka. Jadi faring itu kan persimpangan antara rongga hidung dan juga tenggorokan atau saluran pernapasan dengan rongga mulut atau kerongkongan. Jadi dia tuh persimpangannya. Terletak di mana? Terletak di belakang rongga hidung dan juga mulut. Kalau pada orang dewasa ukurannya sekitar 4 cm dan tersusun atas otot lurik yang dilapisi oleh membran mukosa. Jadi di sini jawabannya adalah yang nomor 1, 3 dan juga 5. B. Kita lanjutkan di nomor 2, perhatikan gambar organ berikut. Pasangan antara organ pernapasan dan juga fungsinya adalah, jadi untuk organ pernapasan nomor 1 di sini adalah rongga hidung. Lalu untuk organ pernapasan nomor 2 adalah trakea. Organ pernapasan nomor 3 itu adalah si bronkus. Organ pernapasan nomor 4 adalah bronkeolus. Dan nomor 5 adalah alveolus. Nah, kalau berdasarkan fungsinya masing-masing, yang paling tepat di sini adalah yang C. C itu adalah nomor 3. Nomor 3 tadi adalah bronkus ya, yang fungsinya adalah untuk menyalurkan udara pernapasan menuju bronkeolus. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 3, sekelompok peserta didik melakukan pengukuran volume respirasi menggunakan respirometer. Hasil pengukuran yang diperoleh ditunjukkan dalam tabel berikut. Peserta didik yang mampu menghembuskan udara terbanyak setelah melakukan inspirasi maksimal adalah, jadi di sini untuk yang paling banyak setelah apa tadi? Setelah melakukan inspirasi maksimal, ini maksudnya adalah kapasitas vitalnya. Nah, kapasitas vital itu diperoleh dari volume tidal ditambah volume komplementer ditambah dengan suplementer ya. Jadi ada 3 yang ditambahkan. Nah, semua udah lengkap ya di situ. Jadi untuk Dian itu dari 380 tambah 1450 tambah 1450 juga. Jadi hasilnya adalah 3280. Nah, untuk si Vanonya juga sama ya, dijumlahkan aja hasilnya 3340. Johannya 3470, Yuda 3470 dan Bondan adalah 3490. Jadi yang paling banyak di sini adalah kapasitas vitalnya si Bondan. Jawabannya adalah yang E. Nomor 4, gangguan pada sistem pernapasan berikut yang menyerang alveolus adalah, jadi untuk penyakit-penyakit yang menyerang alveolus berdasarkan pilihan ganda A sampai dengan E di sini adalah emfisema ya. Jadi emfisema itu penyakit yang ditandai karena ketidaknormalan susunan dan juga fungsinya alveolus. Jadi gejalanya bisa berupa sesak nafas, batuk kronis dan lain-lain. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5, perhatikan gambar dan fungsi organ ekskresi berikut. Fungsi organ ekskresi seperti pada gambar adalah, jadi ini kan gambarnya si ginjal ya. Ginjal itu fungsinya yang pertama ada mengatur kadar kandungan elektrolit. Kemudian tekanan osmosis, mengatur asam basa cairan, menjaga keseimbangan air dalam tubuh, membuang sisa metabolisme dan menghasilkan zat yang bernama eritropoietin dan juga kalsitriol. Nah, jadi di sini yang merupakan fungsi dari ginjal itu adalah nomor 4 menjaga asam basa cairan, nomor 5 tekanan osmosis, dan juga nomor 6 keseimbangan elektrolit. Jawabannya yang E ya. Tapi di sini Mimin lupa nih buat scan brand gandanya, nggak apa-apa lah ya. Pokoknya jawabannya yang E. Nomor 6, lapisan epidermis kulit memiliki ciri-ciri antara lain. Jadi kulit kita dibagi jadi 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Nah, untuk yang lapisan dermis sendiri itu isinya di dalamnya terdiri dari kelenjar keringat, kelenjar minyak. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Nomor 7, seorang dokter melakukan pengujian urin pasien di laboratorium. Hasil pengujian menunjukkan bahwa urin merubah warna menjadi ungu setelah penambahan larutan biuret. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, pasien diduga menderita penyakit. Jadi ingat ya, biuret itu digunakan untuk uji protein. Jadi ketika ada protein di dalam suatu
urin atau bisa juga digunakan untuk uji makanan nih. Pokoknya kalau ada perubahan warna menjadi ungu setelah ditetesi dengan biuret, itu berarti mengandung si protein. Nah, kalau urin mengandung protein berarti ada kerusakan di bagian organ ginjal yang fungsinya untuk menyaring protein. Nah, oleh karena itu penyakitnya ini disebut dengan albuminuria. Jadi adanya albumin atau semacam protein yang berada di urin kita. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 8, perhatikan bagian-bagian dalam mekanisme jalannya impuls berikut. Urutan mekanisme jalannya impuls saat melakukan jogging adalah, jadi untuk jogging di sini tuh akan gerak biasa ya, bukan gerak refleks. Jadi gerakan yang memang disadari. Nah, mekanismenya dimulai dari ada yang rangsangan, kemudian diterima oleh reseptor, dari reseptor disampaikan ke neuron sensori, kemudian sampai di interneuron di otak, lalu ke neuron motorik dan jadilah efektor atau sebuah gerakan. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Nomor 9, jenis lensa yang tepat digunakan oleh penderita gangguan mata berdasarkan gambar adalah, jadi gambar ini menunjukkan hasil penglihatan orang dengan mata normal, jadi yang kiri itu normal dan yang kanan adalah menderita astigmatisme ya. Astigmatisme itu gangguan karena tidak ratanya permukaan kornea sehingga penglihatan itu menjadi berbayang dan saling tumpang tindih. Nah, jadi ini itu sebenarnya kalau di kita sehari-hari di masyarakat itu sering nyebutnya adalah silinder ya kan, tapi sebenarnya namanya adalah astigmatis dan lensa yang digunakan adalah lensa silinder. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan di nomor 11. Pernyataan yang sesuai dengan peristiwa spermatogenesis pada gambar tersebut adalah, jadi untuk peristiwa spermatogenesis adalah apa? Peristiwa pembentukan sperma yang terjadi di bagian testis. Nah, yang tepat di sini itu adalah yang D, yaitu pada tahap pematangan sel. Pematangan sel yang sel nomor 3 itu akan mengalami meiosis 2 menjadi sel nomor 4 diikuti sel 4 yang berdiferensiasi menjadi sel 5. Jadi kalau menjelaskan satu-satu nih, untuk yang nomor 1 di situ adalah spermatogonium. Nomor 2 itu spermatosit primer. Nomor 3 adalah spermatosit sekunder. Nomor 4 spermatid. Dan nomor 5 adalah spermatozoa atau sperma gitu aja juga boleh. Ya, jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 12, perhatikan gambar struktur testis berikut. Bagian yang terserang penyakit epididymistis ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk yang A itu adalah vas deferens, yang B adalah lobulus, yang C itu tubulus miniferus, dan yang bagian D di sini adalah vas deferens, lalu yang bagian E adalah epididymis. Nah, kalau yang bisa terserang penyakit epididymistis tentu saja itu adalah si epididymisnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 13, pasangan yang benar antara bagian organ reproduksi wanita dan juga fungsinya adalah, jadi yang paling tepat nih dari pilihan ganda di sini itu adalah yang A ya. Jadi vagina itu fungsinya adalah sebagai jalan keluarnya janin. Kalau vulva sebagai tempat embrio tentu saja bukan, tempat perkembangan embrio di sini adalah si rahim. Ovarium sebagai jalan masuknya sperma, salah. Ovarium itu tempat untuk menghasilkan sel telur. Uterus tempat terjadinya fertilisasi. Fertilisasi terjadinya di oviduct ya. Oviduct tempat pembentukan sel telur juga bukan, itu fungsi dari ovarium. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 14, perhatikan bagian siklus menstruasi berikut. Terlepasnya oosit sekunder dari folikel de Graaff terjadi pada tahap yang ditunjukkan oleh, jadi terlepasnya oosit sekunder dari folikel de Graaff itu kan bisa memicu yang namanya proses ovulasi. Nah, pada tahap ovulasi itu ditunjukkan pada huruf C. Jadi ditandai dengan LH-nya yang meningkat. Ya, jadi di situ kan di C yang kelihatan tuh LH-nya paling tinggi. Nah, itu terjadi ovulasi, yaitu pelepasan folikel de Graaff. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 15, sperma mampu bergerak lincah menuju ovum. Gerakan sperma tersebut bergantung pada energi yang dihasilkan oleh
Jadi salah satu ciri dari sperma yang sehat itu adalah memiliki pergerakan yang lincah dan arahnya maju. Nah, pergerakan sperma itu bergantung pada energi yang dihasilkan. Lalu siapa sih yang menghasilkan energi? Tentu saja si mitokondria. Jadi mitokondria itu ada di bagian leher sperma ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk nomor 16 sampai dengan nomor 30 kita lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.